bujur kita. Maulid bid'ah aja, bujur, sakadeda ya lah. Betahlilan bid'ah, bujur, tapi bid'ah nang apa dulu mulai kan itu loh kok. Nah, ada penjelasannya bid'ah nang apa dulu. Ada kepentingannya bid'ah ini menyesuaikan kemana ini nah itu. Amun kita yang di ilmu didengaran kan begitu tapi yang itu tuh bid'ah. Bid'ah kemana anunya kan jurusannya itu nah. Jadi ada rojian ilaiha, kembali kepada asalnya, kita banding-banding dulu. Oh ini kah sekalinya makan rawon itu bid'ah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ladhi yarum sahib bil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillahi wa ibdalih. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihim fid dharain amin. Wal bid'atu halaman 6. Yang belum isi kitabnya adalah sambungan semalam lah. Wal bid'atu, dan bermula bid'ah. Yang sunnah semalam sudah tahu kita. Jadi sunnah itu bahasa sederhananya diartikan adalah apa yang digawi Nabi dan yang digawi oleh para sahabat Nabi dan yang digawi oleh para pemuka agama yang dipercaya, yang mereka itu diikuti seperti wali-wali Allah Ta'ala. Itu pun termasuk bagian dari sunnah. Itu kesimpulan yang semalam. Wal bid'atu, dan bermula bid'ah, kama qala asyikhu Zarruq fi Iddatil Murid, naran kitab. Jadi Syekh Zarruq ini dalam kitab fi Iddatil Murid sidin memadahkan yang naran bid'ah itu adalah syara'an, secara syariat adalah, jadi secara hukum syariat, secara fikih ya kita, yang naran bid'ah itu adalah ihdatsu amrin, memperbuat perkara yang baru. Ihdatsu amrin, memperbuat perkara yang baru. Apakah bila hanyar? Tetapi fiddini, dalam masalah agama. Nah, memperbuat perkara yang baru dalam masalah agama. Yusbihu, sehingga menyerupai. Ayyakuna minhu, seolah-olah mirip seperti agama. Minad din. Yusbihu, sehingga model kayak ayakuna minad din, model kayak agama itu. Jadi perkara yang baru di dalam agama, sehingga perkara yang baru ini model dianggap seperti perkara agama juga, padahal lain. Walaisa minhu, padahal bukan dari masalah agama. Walaisa minhu, padahal bukan termasuk bagian dari agama. Cuma karena digawi harus turun temurun para kita orang yang dudin ini, para sakit, iya sudah itu bujur sudah. Kada tahu bang, mau patih aja. Padahal bisa aja itu bukan perkara agama. Nah, sawaun kana bisuratis, baik ada perkara yang baru itu sangat nyata terlihat, bisurah itu bentuknya jelas benar kelihatan. Au bil hakikati, ataupun mun dilihat sekilas kada kawa kita meminan duit kecuali mbah diteliti dulu hanya ketahuan. Nah itu bil hakikat dalam itu. Jadi mun dilihat sekilas kada kawa kita melihat memasiakan ini bid'ah atau kada, tapi mbah diteliti hanya ketahuan dasar bid'ah itu hakikat dalamnya. Jadi hakikatnya sesuatu yang nampaknya beda dengan aslinya itu hakikat. Kalau nyabis surah jadi nampak benar. Model kayak misalnya maandak makanan, maandak lakatan, maandak hintalu segala macam di bawah pohon. Atau nyata benar kelihatan lain perkara agama. Cuma bila jadi gawi terus menerus, apalagi yang menggawi ini misalnya seorang yang diikuti, maka oleh orang yang duduk ini merasa iya sudah nih tuh bujur, model kayak agama juga. Sebab model kayak ditentukan waktunya, ditentukan harinya.
Nah, itu bid'ah ngarannya. Jadi perkara sesuatu yang baru yang kada dikerjakan di zaman Nabi tapi dikerjakan di saat ini misal, tetapi itu sebenarnya bukan masalah agama. Bukan masalah agama, cuma dianggap sudah seperti agama. Nah, itu bid'ah. Nah, bid'ah yang seperti ini ada dua lah, ada dua. Perkara sebenar aslinya bukan masalah agama sebenarnya itu. Aslinya cuma diulah hanya saja mirip seperti dianggap oleh orang yang ada paham seperti perkara agama. Nah, ini ada dua. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Di sini kita dijelaskan malah ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Arti hasanah itu bagus. Bagus saja itu ditarusakan walaupun sebenarnya bukan kadada hukumnya di dalam agama kita. Ada juga yang sayyi'ah. Sayyi'ah itu kada bagus ditarusakan, stop aja sudah. Stop. Nah, misal bid'ah yang sayyi'ah itu nah. Misalnya acara pengantinan ke apa segala macam penjajak hintalo berapa biji dijajak, tak buang-buang mubajir, itu bid'ah juga kadada di zaman Nabi dan itu sayyi'ah termasuk perilaku yang buruk. Nah, maka itu dihindari. Tapi ada yang hasanah. Nah yang hasanah ini kada apa-apa mun ditarusakan walaupun di zaman Nabi kada pernah digawi. Nah, itu dua pemahaman bid'ah naranya. Jadi sesuatu yang baru yang hanyar kita gawi. Tetapi karena ini ada manfaatnya dan mahirip-hirip dengan pekerjaan urusan agama. Nah, maka dilihati dulu bila ini ada manfaatnya bagus saja diteruskan. Bila pindah kada ada manfaatnya merusak, menimbulkan sesuatu yang terlarang di dalam agama, jangan diteruskan. Mungkin ada tuh anunya pertimbangannya ada karena di bawah tuh. Itu sekadar bayangannya dulu lah. Di liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, barang siapa membuat yang baru, bi amrina hada, pada perkara kami ini, maksudnya pada masalah agama. Membuat yang baru pada masalah agama. Sembahyang subuh itu 2 rakaat sudah, diulasidin 3 rakaat. Kan baru sebenarnya ya kalau. Cuman ini bertentangan benar dengan ajaran agama, jangan diumpati. Cuman naran takutan ketulahan mengumpati ya. Mengumpati terus turun temurun sampai ke jurid kita jadi 3 rakaat. Nah, ini kita tahu yang diumpatin itu walaupun sudah berapa generasi menggawin itu. Nah, ini bisa nggak itu. Jadi man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa membuat sesuatu yang baru pada masalah agama ini, sedangkan perkara yang baru itu laisa minhu, bukan masalah agama. Ma itu perkara yang baru kembali kepada ahdasa, perkara yang baru. Laisa minhu, hu itu kembali kepada agama, bukan masalah agama, bahwa raddun, maka itu ditolak. Nah, arti ditolak tuh jangan diumpati. Cuma kena ada juga perkara ini perkara baru, memang bid'ah tapi bagus. Misal kailah imbas sembahyang 5 waktu tuh. Ya kalau kita kan bersalaman ya Allah. Cuma salaman tuh kaina dulu, imbah tuntung bawirit hanya anak bersalaman. Assalamualaikum langsung bersalaman bagus saya, cuma lu pengen mengganggu orang ham. Ya Allah, assalamualaikum langsung bersalaman, hadang dulu kaina dulu. Kita kan biasa tuntung bawirit hanya bersalaman. Jadi simpon. Ini bisa juara aja assalamualaikum lalu bersalaman langsung. Bagus saya emang kada mawar orang harta bawirit lagi lah. Nah, amun kada mawar kada apa-apa. Nah, bersalaman ini nah. Lah ini pengertian bid'ah aja dulu nah, saya kita kira paham apa yang bid'ah tuh. Nah, oleh orang-orang yang belum paham dan mengerti, kita mengira bersalaman itu perkara agama, imbah 5 waktu ninta. Kenapa disebut perkara agama? Karena digawi talus oleh abah-abah kita, oleh generasi yang terdahulu. Jadi kita menyaksikan ninta. Lalu oleh anggapan kita itu bagian dari ritual agama itu. Nah, padahal laisa minhu, bukan masalah agama itu. Nah, maka disebut bid'ah naranya. Nah, sekarang dilihat pulang ada kebaikannya. Ada kebaikannya hasanah naranya. Berarti kawah jadi terusakan. Nah, ada kebaikannya bersalaman itu dulu. Ada kebaikannya.
Cuma seandainya kita hendak menggawi bang, ada apa juga karena laisa minhu, kada termasuk bagian dari ritual yang diwajibkan setelah sembahyang. Hendak apabila kebersalaman itu kada masih sembahyang bang. Cuma anggapan oleh orang kada paham, berarti dia bila sembahyang wajib bersalaman ya. Nah ya kalau berarti kada paham nih, mun sampai menganggap wajib nih tuh. Paham tapi anti bid'ah nih. Nah jadi kadang samar-samar. Jadi misal sembahyang di kampung tuh bila sembahyang nggak betapih. Misalnya lah sebelum suatu hal betapih. Jadi yang anak-anak ini kan ada belajar, ada dilajari pulang dikira betapih itu wajib hukumnya. Padahal yang wajib itu kan menutup aurat, bukan betapihnya. Ya kalau cuma karena salah paham, nah lalu bisa menganggap bahwa ujar yang kada belajar nih betapih itu wajib sembahyangnya. Nah salah paham kada. Nah maka dikatakan betapih itu bid'ah sebenarnya, bukan perkara yang baru karena di zaman bukan perkara yang di zaman Nabi ada. Nabi kada pernah betapih, hanya raja betapih itu ada di Indonesia nih aja ada. Ya kalau nah cuma bagus kada? Bagus, bahkan termasuk bagian dari menutup aurat. Nah maka tarusakan aja betapihnya itu. Kalau menutup auratnya wajib, tapi amun mau menggunakan tapih bang bid'ah hasanah. Nah bagus ya kita. Amun hendak kaya Nabi yang begamis, cuma amun kapahumaan jangan begamis. Ngalih apalagi pian menyasah maling jangan begamis. Jadi betapih itu sesuai kondisi kultur Indonesia. Ya kalau orang bebirangkang betapih masih kada tertahan kawah aja mau oraknya. Sebab itu pang Indonesia nih mulai zaman Majapahit kan betapih ya kalau Sriwijaya terus betapih aja banyak itu. Nanti Gajah Mada betapih kada. Nah kalau nya bagamis pun bebirangkang kada kawa lain anunya kecuali diangkat sedikit. Ya kalau tertahan batis nih. Kenapa memang orang Arab tuh kada bisa menyipak yang kata Indonesia ini kan menyipak silat macam bisa loh, makanya betapih itu sesuai aja. Paham lah Bian? Nah jadi kultur dan kayak itu. Jadi mun memadahkan bid'ah sesuatu yang baru tuh kada bagus, kada salah berataan. Nah, itu banyak banget kita nih yang salah. Bersindok, makan bid'ah. Melihat TV bid'ah. Ya kalau bid'ah berataan Jadi dilihati perkara yang baru ini baguskah, adakah manfaatnya? Bila bagus hasanah narannya. Apa hukumnya? Nah kayaknya ada jelaskan apa hukumnya. Nah, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Dan setiap perkara yang baru bid'atun, hukumnya tadi adalah bid'ah. Arti bid'ah itu perkara hanyar aja kita. Nah, dia ada. Nyata hanyar baru pang dia ada. Nah, tetapi tadi sudah kita jelaskan tadi yalah perkara yang baru itu terbagi dua. Wa qad bayyana al-ulama'u rahimahumullahu. Nah, maka para ulama sudah menjelaskan yang apa dijelaskan tadi sudah ulun jelaskan tadi itu penjelasan para ulama tuh. Nah, annal ma'na fil hadis sayyaini, dalam dua hadis ini al-madhkuraini yang sudah disambat tadi, bid'ah yang pertama tadi fi amrina hadza ma laysa minhu bahwa raddun, satu, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dua. Nah, dua hadis nih itu raji'un li taghyiril hukmi. Nah, itu kena dikembalikan kepada perubahan hukum. Bi'tikadi ma laysa bikurbatin kurbatan la mutlaqul ihdas, sesuai keadaan bikurbatin kurbatan itu maksud sesuai dengan kecocokan hukum yang sudah ada aturannya dalam syariat. La mutlaqul ihdas, kada semata-mata baru, bisa aja gawiannya aja baru tapi secara substansi makna memang kayak itu sudah lama hukumnya. Nah, misalnya kayak inilah. Nah, kita baca dulu sedikit. Id qad tanawaluthu, terkadang tanawalathu asy-syari'atu, bahkan walaupun itu perkara yang baru tapi sudah dicakupi oleh syariat sebenarnya bi usuliha, kalau kita memandang kepada akar permasalahan. Nang kayak tadi
betapih tadi tuh. Kalau kita melihat tujuan syariatnya menutupi aurat, maka betapih ini mau kada mau sudah termasuk hukumnya wajib, mun kadada lagi yang lain. Gamis kadada, apa kadada, kita hendak sembahyang yang adanya tapih, maka wajib kita pakai tapih. Nah, itu tuh. Jadi sebab kenapa? Tanawalatuhu asyariatu, sudah melingkupi syariat di wilayah situ. Biusuliha, kalau memandang kepada asal permasalahan. Fayakunu raji'an ilaiha, maka kembalilah kepada urusan syariat. Au bifuru'iha, atau kepada cabang syariat. Fayakunu muqayyasan alaiha, maka dikiaslah. Nah, kayak ini misalnya lah. Jadi bid'ah ini kadada sebenarnya hukumnya. Kenapa? Kadadanya baru, Bang. Sedangkan hukum asal kita Indonesia, hukum agama ini kan ada 5 hukum itu, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ya lah, pengertiannya paham sudah pian lah. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, datang perkara yang baru. Napa hukumnya ini? Asalnya kada ada hukumnya. Kenapa kada ada hukumnya? Kada ada kepastian hukumnya karena baru, sebut bid'ah ngarannya. Nah, kita lihati dulu bermanfaat kada? Oh, bermanfaat. Terusakan ya. Sekarang kita bertakun, hukumnya nang apa? Wajibkah, sunnahkah? Nah, maka dilihati ke akar permasalahan, ujar wah ini substansinya itu napa ini nih, benda ini nih, maksud kegunaannya napa, tujuannya napa. Kalaunya tujuannya memintangi, menyamai dengan perihal perkara yang wajib, maka dihukum ini wajib bid'ah ini. Bila inya memintangi dengan persamaan ke sunnah, maka dihukumi sunnah. Kalau ini inya mencucuki dengan perkara yang haram, jadi haramnya bid'ah ini. Munnya kecocokannya ke sunnah, ke makruh jadi makruh. Kalau nya ke mubah jadi mubah. Kayak bersindok, bid'ah, mubah hukumnya bersindok. Kenapa? Karena larangan kadada, suruhan kadada. Itulah mubah. Misal, apalagi kalau kita memandang bid'ah yang asalnya baru tapi jadi wajib, pesawat tarabang tuh. Orang hendak berhaji, bakapal kada kawa, karena di kapal banyak naganya. Kada wani bakapal, jadi pesawat. Satu-satunya pesawat. Mun kada pesawat, kita Indonesia nih kada sampai kan, maka mun bakunyong mati di jalan. Ya kalau lalu pesawat. Maka timbullah kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang kada kawa kita menyempurnakan kewajiban ini kecuali dengan ada wasilahnya dulu hingga sempurna, maka wasilah ini dihukumi wajib juga. Kita kada kawa sampaikan maka kecuali pesawat, maka mengadakan pesawat pun hukumnya wajib. Sedangkan pesawat ini bid'ah, kada dari zaman Nabi, maka bid'ahnya hukumnya wajib. Naranya dikala di saat kita hendak berhaji. Paham Nabian? Nah, itu yang dimaksud tagyiril hukum, itu perubahan hukum biusuliha, melihat keadaan asalnya, makna dan tujuannya tadi. Nah, jadi kada seberatan bid'ah, tuh bid'ah tuh aja, pujur aja kita. Maulid bid'ah aja, pujur, asa kadada ya kala. Bertahlilan bid'ah, pujur, tapi bid'ah nang apa dulu mulai ya itu loh kok. Nah, ada penjelasannya bid'ah nang apa dulu. Ada kepentingannya bid'ah ini menyesuaikan kemana ini nah itu. Amun kita yang di ilmu didengaran kan begitu, tapi yang itu tuh bid'ah. Bid'ah kemana? Anunya kan jurusannya itu nah. Jadi ada rojian ilaiha, kembali kepada asalnya, kita banding-banding dulu. Oh inikah sekalinya makan rawon itu bid'ah tuh. Tapi penyesuaiannya ke mubah. Tasarah aja pian, mau hendak pian bujur-bujur mubahnya seperti zaman Nabi, makan pian kurma. Makan apa yang dimakan Nabi kurma. Dan Nabi itu bila memakan 3 jari aja sih, Den. Kenapa nya kurma? Mun kita sesuai kayak Nabi 3 jari, yang dimakan rawon. Kayak apa rawon sup yang dimakan? Nah, jadi di sini dipadahkan li taghyiril hukmi, sesuai perubahan hukum, tuntutan hukum. Nah, aku kayak Nabi aja nah 3 jari aja, kurang surungi rawon selesai. Kemana menjurus nih? Gunakan sindok. Nah, jadi sindok ini hukumnya bid'ah, tapi bid'ah yang mubah. Wajib kada, sunat kada, mubah. Tati mubah tak cara ya, bersindok silakan, berhirup silakan. Kada yang berpahala berdosa juga.
Tapi Bujar Habib Abdullah Haddad dalam kitab Risalah Mu'amanah, yang mubah itu bisa jadi sunat bila diniatakan untuk beribadah gitu loh Pak. Nah, itu kan tambahan bonus pemahaman aja lagi. Asalnya mubah ya mubah. Arti mubah itu silahkan ngetep ya nama gawi silahkan. Anak ada tuh mubah narannya. Paham ya lah itulah. Nah, ini jadi kita nyaman pian memahami arti bid'ah itu nah. Qala berkata Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari ujar Sidin, wa mawazinuha bermula timbangan bid'ah ini salah satu. Nah, kita penting banget memahami 3 timbangan ini supaya kita menentukan mana bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk, mana bid'ah yang hasanah, yang bagus diikuti. Nah, pertama dulu al-awwalu, yang pertama ayyun dara, dilihat dulu, diteliti dulu, dipikirkan dulu. Kita hendak menentukan ini bid'ah kah? Kadakah? Oh bid'ah. Satu. Sekarang langkah kedua, hasanah kah? Sayyi'ah kah? Artinya tarusakan kah? Kadakah? Nah, yundara bil amril muhdasi. Dilihat dulu pada perkara yang baru ini. Amril muhdas itu perkara yang baru, dilihat dulu, jangan langsung dicap stempel tuh, dipikirkan dulu. Kayak apa cara kita memikirkan? Fa'in syahidalahu, apabila fa'in jika syahida, arti syahida itu memintangi, asal makna menyaksikan bang. Maksudnya maihakan, memintangi lahu kepada amrul muhdas, kembalinya ke amrul muhdas. Apabila memintangi bagi perkara yang baru tadi oleh mu'dhamus syariati, aturan syariat. Nah, jadi kita pasang dulu nih wajib, sunnah, aturan syariat. Kita lihat benda ini yang berbeda nih, yang hanyar nih, kita lihat kemana masuknya. Oh ternyata masuk ke perkara yang sudah diatur oleh syariat, yang misalnya urusan wajib, maka dihukumi wajib nih. Yang baru ini itu disebut mu'jamus syariat namanya. Arti mu'jam itu aturan yang sudah jadi kaidah dasar syariat kita. Nah, apa contohnya? Yang kaidah dasar subuh wajib. Dasar naranya sudah. Ya kalau 5 waktu wajib. Berzakat bagi yang sampai hitung tahun haul nisabnya wajib. Nah, berhaji wajib. Itu naranya mu'jamus syariah. Peraturan syariat. Nah, peraturan syariat ini sudah baku. Datang perkara yang baru, syahida, fa'in syahida lahu mu'dhamus syariat, apabila peraturan syariat ini maihakan haja lawan perkara yang baru ini, mencocoki naranya kita syahid itu mencocoki dengan perkara yang baru, wa asluha, atau asalnya sama sekali, asal sama sekali hukum ini nah. Apa asal sama sekali? Nang kaya Quran, nang kaya hadis itu asal naranya. Jadi kalau kita memikirkan ke asal permasalahan, maksudnya itu makna dari kenapa Allah menyuruh, kenapa Allah melarang. Nah, asalnya itu ngapa? Jadi kan ada hukumnya haram. Nah, apa asalnya haram tadi? Nah, itu asalnya. Oh, karena ini. Misal langkah ini lah. Kita misalnya diatur di dalam berjalan itu mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, ya kalau diatur sudah bahwa sebelah kiri jalannya jangan sebelah kanan, mun sebelah kanan taparahung orang bisa beranjah ya kalau. Nah, itu kan peraturan, adalah peraturan itu di zaman Nabi. Ada. Tapi substansinya atau maksud dari peraturan itu untuk keselamatan. Nah, di zaman Nabi keselamatan itu diatur juga. Nah, dan Nabi menyuruh kita mencari jalan selamat. Nah, maka menjalankan peraturan sebelah kiri harus berkesesuaian dengan asal aturan Nabi, yaitu mencari selamat. Asalnya mencari selamat itu asal, dan diatur caranya jalan sebelah kiri kita bila bisa motor. Nah, maka karena mencari selamat ini dihukumi Nabi wajib, karena kita disuruh, maka jalan sebelah kiri jadi wajib. Kenapa wajib ya? Karena agama lah ini aja. Nah, tadi nih kembali kepada asal tadi. Jadi kita memahami sebenarnya kita di Indonesia ini banyak benar sudah perkaranya yang hukumnya syar'i, berjalan sebelah kiri syariat tuh.
Kalau kita memandang ke asal, mencari keselamatan kita. Nabi menyuruh kita supaya selamat. Diatur oleh pemerintah jalan sebelah kiri. Jadi kita menjadi sebelah kiri ini bid'ah bang nih. Tapi bid'ah ini artinya hanyar perkara yang baru. Tetapi mun kita kembalikan, kita pandang kepada aturan syariat dan asalnya, maka sesuai. Karena sesuai, falaisa bid'atin, maka bukan dikategorikan bid'ah yang sayyi'ah. Tambahi sayyi'ah di bawah itu. Nah, maka tidak dikategorikan bid'ah yang sayyi'ah ngarannya. Bahkan bila kita jalan sebelah kanan, mencelakakan diri kita ngarannya haram hukumnya. Nah, ini mun kita memahami secara usul asal. Kelupangnya ada orang bertakon, kenapa aja hukumnya di jalan raya berjalan sebelah kiri sepeda motor? Hukumnya wajib di kita. Datang di mana hukum wajib itu aja? Nah, yang tadi jelasin sudah jelaskan tadi, sudah tadi. Kenapa tadinya tadi bang? Kebalikannya pulang, kenapa kita berjalan misalnya apa hukumnya berjalan sepeda motor arahnya sebelah kanan haram hukumnya? Agama lah mengharamkan kalau kita memandang ke hukum asal. Nah, sebenarnya ini anu pang sekilas saja lah ini kalau pian pernah belajar usul kaidah usulnya itu rasuk benar ini rasuk benar anunya itu nah apa jurang ibarat kunci itu tetamu lawan anunya luangnya aja kita. Nah itu yalah, jadi kada bid'ah sayyi'ah nih tuh bila kita melihat kepada hukum asal ternyata berkesesuaian. Nah itu wa in kana mimma ya'ba dzalika wa in kana, dan apabila adalah perkara yang baru itu, wa in kanal amrul muhdatsu, gitu asalnya lah nahunya nih, wa in kanal al amrul muhdatsu tadi mimma ya'ba, yang menyalahi dzalika itu kembali kepada mu'dzamas syariat, menyalahi kepada perkara aturan-aturan syariat dan asalnya, menyalahi dengan aturan syariat dan asal dari syariat ini tuh bikuli wajhin, dari segala aspek diatur ke sini kada sesuai, dianu ke sini kada sesuai, malah cenderungnya ke haram atau kecenderungannya ke makruh, fahuwa batilun wa dhalalun, maka perkara yang baru ini batil wa dhalalun dan sesat. Misal kayak ini nah, pian masaki ayam, masaki nasi lakatan, anda kayak di bawah pohon, datu segan pian ya pian. Nah, kita pandang, kita lihat di aturan hukumnya tuh kemana bukahnya nih, ke perkara sunat kah, ke perkara wajib kah, ke perkara mubah kah, kemana kah? Teliti dulu. Oh datang hukum, melihat Nabi memadahkan bahwa mubajir itu perkara perbuatan syaitan. Ini mubajir ini siapa yang memakan ini? Mubajir itu hukumnya antara dua, bisa makruh bisa haram, jatuhnya ke haram, maka magawi ini pun jadi haram hukumnya. Nah, tentu yang berpikir ini para ulama, bang berpikir, cuma kita kan mengetahui bahwa itu gawin ulama ya kalau. Nah, di kita kalau sama bahas ulama, orang ini sudah dilip pikiran buahnya itu. Nah, kena bahwa batilun wa dhalalun. Karena termasuk bagian dari mubajir tadi. Paham lalu pian dua nih, pahamilah. Jadi ada perkara yang baru, menyalahi lawan hukum syariat yang sudah baku, bahwa dhalalun wa batil. Ada perkara yang baru, oh bekas sesuaian aja lawan aturan syariat. Nah kita terima, mungkin hukumnya bisa wajib, bisa sunat hukumnya. Nah misalnya apa yang ketiga, wa in kana, apabila perkara yang baru itu, wa in kana amrul muhdas itu perkara yang baru tadi, mimma termasuk sesuatu yang tarajaat, adi tarajaatnya itu saling bercampur aduk pihi pada perkara yang baru itu al adillatu ulih dalil-dalil. Nah dalil yang mengharamkan ada, dalil yang membolehkan ada, tak kumpul banyak dalilnya kan perkara yang baru nih, tapi kita sambung-sambungkan kepada yang wajib, ada dalilnya juga. Kita sambung-sambungkan ke perkara yang haram, ada juga dalilnya.
Ada kita saling tarik menarik gitu nih, sama-sama ada dalil gitu nih. Nah, itu tarajaat naranya. Tarajaat bihi al adillatu. Dalilnya kada sebuting. Kalau kita cocokkan ke yang haram, bisa haram nih. Kalau kita cocokkan kepada yang wajib, bisa sunat. Nah, maka jatuhnya watana walatuhu asubhatu. Maka mencakupilah akan itu perkara tadi oleh subhat. Atau subhat tadi, ya tadi hendak dimakan ada haramnya, kada dimakan kati ada halalnya. Nah, makanya perkara baru nih, amunnya perkara jelas haram, jelas saja sudah. Ya kalau nah, maka ini jelas subhat naranya. Wa istawat bihi alwujuhu. Sedangkan segala aspek yang mendukung ke haram ada, segala aspek yang mendukung dalil ke wajib ada. Istawat bihi alwujuhu artinya sama imbang dari kita lah. Nah, maka utubirat wujuhuhu, periksa lagi, pandang lagi, pikirkan lagi seluruh aspek dalil-dalilnya tadi, dilihati dulu, teliti lagi, kita cari lagi pulang. Nah, ini pun tugas ulama juga dan tugas kita. Cuma kita tahu tuh itu gawin ulamanya. Kalau gawin moy itu tuh ada yang duduk aja Jepang moy ini tuh. Ini gawiannya ini memutuskan. Nah, utubirat wujuhuhu, maka dipikirkan jalan-jalannya. Nah, maka hasilnya pama tarajjaha min dalika, apapun ma'tu dalil atau wajhun, bila ada satu dalil atau satu jalan tarajjaha yang paling kuat min dalika di antara banyak dalil tadi, nah ada satu yang lebih kuat. Lebih kuat ini bisa sebab kekuatan hadisnya lebih kuat, lebih sahih, atau banyak hadisnya yang mendukung ke haram misalnya. Sedangkan yang mendukung ke haram 10 hadisnya, yang mendukung ke kada haram misalnya 5 aja. Ini benda nih baru mendukung ke haram 10 hadisnya, mendukung ke kada haram 5 hadisnya. Maka menang kaya itu rujiat ilaihi, dimenangkanlah kepada yang paling kuat tadi. Nah, itu. Ini pun gawian ulama juga sebenarnya. Ya Allah. Lain gawian kita tuh. Kenapa gawian kita? Gawian kita berdagang aja dah. Nah, itu. Jadi ada perkara yang baru. Yang lihati dulu bandan ini nah. Oh, disambat boleh. Kati ada yang haram makan, disambat haram kada boleh, kati ada yang membolehkan. Nah, kati ada yang membolehkan. Jadi kita pikir-pikir, amun nangka ini cara musyawarah ka dulu. Oh, banyak ulama di kiawi berotaan. Ulama-ulama nih nah, bepandiran berotaan para ulama nih. Sok beb. Mbah Ninto yang mana yang tak kuat, rujiat ilaihi, itulah yang dimenangkan. Jelas saya benilah. Nah, jadi kesimpulan pertama itulah mengetahui benda yang baru ini apakah bid'ah atau kada, itu mudah benar. Bila kada dari zaman Nabi, bid'ah sudah selesai ya kalau. Nah, tapi kita hendak mengetahui apakah bid'ah ini bagus ditarusakan atau stop, ada timbangannya. Timbangannya 3. Nah, malam ini kita belajar timbangan yang pertama aja dulu. Jadi dilihati dulu benda yang baru ini, bila inya sesuai lawan aturan syariat, mencocoki aturan syariat, maka perkara baru ini sesuai hukum syariat ninto. Bila mencocoki wajib jadi wajib, mencocoki sunnah jadi sunnah, mencocoki mubah jadi mubah. Nah, bila inya kada ada kecocokan lawan urusan syariat, yang cenderungnya malah ke haram, maka bid'ah tadi jangan ditarusakan, maka hukumnya jadi haram. Nah, itu 2. Apabila perkara yang baru ini ternyata saling mendukung, keharamannya ada dalilnya, ketidakharamannya ada juga. Nah, lihat dia pikirkannya dulu bahasa. Tidak perlu musyawarah para ulama ini.
Oh, berembuk dulu, mana lebih kuat? Bila dalilnya tak banyak haram makan, rujiat ilaihi, kembalilah hukum kepada haram. Jelas selain itu. Nah, itu cara menimbang apakah ini bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Dan ini memerlukan mahajatakan keluasan ilmu. Keluasan ilmu. Mungkin kita kada pernah belajar sekolah, kada pernah pondok pesantren, kada pernah. Ada wajar juga kita menentukan ini bid'ah sayyi'ah atau hasanah. Karena kada paham juga kita. Oh, itu bid'ah hasanah aja. Napa garang aja? Nya narannya mirip hasanah bini ku bahari aja. Dicocok juga nang itu. Nah, ada kawan nang itu. Jadi ini ada sekolahnya juga ya kalau. Nah, makanya ada komisi fatwa tuh. Udah tentu orang-orangnya orang pilihan tuh. Orang yang paham, bukan hanya hafal Quran, paham tafsir. Dan kada sebegi tafsir, banyak tafsir. Banyak kitabnya, banyak pelajarannya. Orang nangka ini yang berbicara dan menentukan kita ini mau empati bebuhannya itu Nah, maka sudah disepakati oleh para ulama, bid'ah ini kan perkara bahari kala sudah. Bahwa ini boleh, ini kada, ini boleh, ini kada. Nah, itu sudah sebenarnya sudah barang masak. Mana yang boleh, mana yang kada, barang yang masak sebenarnya sudah ada dahulu. Nah, maka kita Ahlu Sunnah wal Jamaah jalan salamat nih, itu kita mau umpati bubuhan para guru kita. Guru kita nih mau umpati guru sidin juga. Guru sidin ini mau umpati guru sidin yang atas terus sampai kepada madzhabul arba'ah. Maka jalur salamat kadada, kecuali kita mengikut kepada guru yang guru tadi sanadnya sampai kepada salah satu imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki atau Hanafi di bidang fikih. Kayak itu pang caranya. Amun kada kayak itu kita bisa sesat kena. Lupang wah ini ada ajakan kembali kepada Quran dan Sunnah aja. Nukarai Quran terjemah baca seorang, pahami seorang. Ini hukumnya dia. Nah itu bungol tak. Ini jangan diompati, jangan dituruti. Salah, sesat dan menyesatkan gitu. Jadi mun kita hendak belajar. Maka dalil kita Ahlussunnah Jamaah itu 4. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Di mana kita mendapati ijma dan qiyas? Di kitab-kitab para ulama. Nah, di situ kita hendak memperdapatinya, menemukannya. Oh, ini hukumnya haram. Itu bagian dari ijma para ulama. Kadang-kala kita langsung ke hadis, apalagi langsung ke Quran. Berapa sanad terputus di situ. Jadi itu yang paling paham Quran itu kan Nabi. Nah, Nabi ini hendak melajarakan kandungan Al-Quran kepada siapa? Para sahabatnya. Nah, para sahabatnya alim-alim. Nah, para sahabat ini pula hendak melajarakan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada murid-muridnya yang disebut tabi'in. Tabi'in ini pun alim-alim pulang. Nah, tabi'in ini hendak menyampaikan apa yang disampaikan oleh para sahabat tadi yang disebut murid-muridnya tabi'in. Maka Nabi sudah berpadah aja Nabi sepaling baik masa pertama masa aku hidup, yaitu di zaman para sahabat. Kedua masa sesudahnya dan masa sesudahnya lagi. Jadi ada 3 masa yang paling bagus. Pertama zaman Nabi hidup, zaman sahabat itu masa paling bagus. Yang kedua masa orang-orang yang kada sempat bertemu Nabi tapi sempat berguru lawan sahabat yang disebut tabi'in. Murid bubuhan sahabat aja kita. Yang ketiga masa tabi'ut tabi'in, kada sempat bertemu sahabat tapi sempat bertemu dengan orang yang bertemu sahabat. 3 masa inilah yang disebut salafus soleh, yang disebut generasi 300 tahun. Nah, maka jangan jurang salafi. Arti salafi itu orang pengikut salaf. Jadi salaf itu isim fa'il sebenarnya, yang pengikut salaf. Siapa pengikut salaf sebenarnya? Ya kita ini sebenarnya pengikut salaf yang mengumpati masa-masa 3 generasi itu tadi. Kita tarawih 20 rakaat, kita yang salaf, yang salafi. Karena yang kita ikuti sahabat Nabi. Sahabat Nabi tarawih 20 rakaat. Paham lebihan? Itu kita yang salafi sebenarnya. Kan kita disuruh kembali kepada salafus saleh. Paham lebihan nih? Nah di salafus saleh tarawihnya berapa? Ini yang ilmiah aja, yang ilmiahnya.
Ya kalau supaya jangan mengaku-ngaku salafus salih itu yang mana? Karena salafus salih itu. Nah, salafus salih itu di zaman sahabat sempat bertemu lawan Nabi. Zaman murid sahabat, zaman muridnya murid sahabat 300 tahun. Sesudahnya itu khalaf narannya. Arti khalaf ini ulama yang kada sampat di luar dari generasi 300 tahun itu. Makanya Imam Ghazali di luar generasi ini kada termasuk di situ. Nah, sifat 20 pino tahu nah. Sifat 20 ini metode yang menyusunnya itu maulah membentuk jadi ajaran. Memang secara ajaran sudah ada di zaman Nabi. Cuma yang bersambat sifat 20 itu nah, yang memulainya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang disebut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Sidin itu pemulaan. Sidin ini muridnya tabi'ut tabi'in. Parak benar lawan zaman Nabi. Maka sanadnya Sidin itu sampai kepada Rasulullah karena muridnya tabi'ut tabi'in. Sedangkan pelajaran-pelajaran tauhid yang lain sifat 20 itu jauh. Hanyar aja timbulnya. Ada kitab namanya Kitab Tauhid, Kitab Tauhid. Ulun baca. Jadi bagi kan di sekolah-sekolahan ulun baca ada sifat 20-nya. Kitab Tauhid juga. Melihat di situ tauhidnya 3 macam terbagi, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. 3. Ulun teliti siapa yang menyusun, yang mengarangnya. Sekalinya Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang terkenal pendiri Wahabi. Sidin lahirnya apabila hidupnya masa apabila dari masa kita mungkin 200 tahunan aja jaraknya. Nah, rasanya kita ini percaya lawan yang hanyar 200 tahun kah, atau yang parak tabi'ut tabi'in itu kah? Kebenaran ilmunya itu nah. Batu kita akan meneliti, pulang datang di mana Sidin berguru terus. Sekalinya sampai ke Ibnu Taimiyah. Ini ada khusus kitabnya itulah, sekilas saja. Nah, Ibnu Taimiyah ini pulang hidupnya di masanya jauh dengan masa tabi'ut tabi'in. Jauh benar masanya. Maka kita lebih percaya yang mana? Nah, ya, sedangkan wayah ini kita dipadahkan sifat 20 itu pelajarannya salah aja. Yang taparak lawan Nabi badakannya salah, yang menyalahkan ini orang yang jauh lawan Nabi dari segi sanad. Nah, ya kalau jadi aneh ini. Makanya isyarat guru kita, guru sekumpul Sidin mendekati wafat, yang kitab yang Sidin baca itu sifat 20. Ya kalau di Bibinian sekali, tamat di lelakian 2 kali, waktu Sidin yang garing-garing itu nah. Nah, Pak isyarat itu bukan berarti ada pesan di situ bahwa ini penting benar. Nah, itu masalahnya. Jadi timbangan masalah bid'ah atau bid'ah yang bagus atau kada bagus, sebutin lo satu ya, kalau kita pertemuan akan datang kita sambung lah. Nah, semalam ada ulun terjanji malam lah masalah apa tuh? Pin ada dah kopi lah. Jadi ada sajadatul yakin ya Allah. Yang paham-paham kadang-kadang lah, ini berdiaman di kita. Jadi Allah Ta'ala menciptakan sajadatul yakin. Sebenarnya itu sebuah majas. Nah, majas, arti majas itu yang disambat lain, yang dituju lain. Majas narannya. Misal kayak ini nah. Sungai mengalir. Sungai mengalir. Yang mengalir itu sungai kah banyu kayo? Sungai kah yang mengalir banyu kah? Banyu, tapi disambat banyu lah adalah sungai yang mengalir. Nah, itu majas sebenarnya. Yang dimaksud banyu, yang disambat sungai. Itu majas sebenarnya. Timba jokong ya. Jokong kan yang ditimba? Banyu lah kan? Tapi disambat jokong yang dimaksud banyu. Nah, sama nang kayak sajadatul yakin itu majas.
Yang dimaksud dari Syajaratul Yakin itu adalah kehendak Allah yang sudah sidin rencanakan. Jadi Allah ini bisa kehendak, dan kehendak sidin sudah sidin rencanakan, yang disebut qada narannya. Nah, perencanaan Allah yang paling pamulaan, tuh kan Allah ini gawian sidin baulah ya, kalau maulah ini maulah itu, ulahan apa aja tuh Allah maulah. Makanya Allah tuh al-khaliq al-mubdi, sidin gawian baulah. Nah, maka ulahan Allah Ta'ala ini sudah sidin rencanakan, sudah terencana aja kita, sudah sidin kehendaki. Nah, maka diperumpamakanlah seperti Syajaratul Yakin. Pahamlah, ini nggak paham berdiam aja. Nah, perencanaan Allah yang paling pamulaan, kehendak Allah yang paling pamulaan apa? Menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi awal-awal makhluk tetap Nur Muhammad. Maksudnya yang pamulaan Allah hendak maulah, yang masuk perencanaan sidin adalah Nur Muhammad. Tapi ada kada sidin berencana. Nah, perencanaan Allah tadi dimajaskan berupa Syajaratul Yakin tadi. Paham ya, Kak? Nah, mudah aja mah. Kada ngalih gaden itu. Itu pelajaran kita dari kitab Daqiqul Akhbar, apa? Daqiqul Akhbar yang malam Sabtu tuh. Paham ya lah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan awal makhluk tetap Nur Muhammad. Kada yang Syajaratul Yakin tuh. Makanya itu kan yang Nur Muhammad awal makhluk itu diperumpamakan seperti burung merak di situ ya. Kalau diandak di mana? Di Syajaratul Yakin itu diandak. Maksudnya apa? Nah, maksudnya seluruh perencanaan Allah ada keluar dari Nur Muhammad ini. Itu maksudnya diandak di situ. Nah, itu majas pada tuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.